warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Senang sekali rasanya melihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua dapat meluangkan waktu untuk meramaikan peringatan Hari Sumpah Pemuda di kampung kita tercinta ini. Hari ini kita mengenang semangat para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mengikrarkan janji suci dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Ikrar tersebut menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Hadirin yang terhormat, adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembacaan basmalah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bangun Pemuda-Pemudi. Acara yang ketiga pidato. Dan acara yang keempat membacakan teks Sumpah Pemuda. Acara yang kelima dongeng. Acara yang keenam monolog, dan acara yang ketujuh stand up comedy. Acara yang kedelapan cerdas cermat, dan acara yang terakhir yakni penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Untuk kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Saudari Elsa dipersilahkan. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemuda-pemuda Indonesia, maju sisihkan negara.
Terima kasih kepada seluruh hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki acara pidato yang akan disampaikan oleh Saudari Naswa. Kepada Saudari Naswa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Tidak lupa saya haturkan terima kasih banyak kepada para hadirin atas antusias dan kehadirannya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, 97 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Mereka mengesampingkan perbedaan agama, perbedaan ras, suku, perbedaan budaya untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Kalimat-kalimat yang kerap kita ucapkan, kalimat-kalimat yang sering kita sebut dengan ikrar Sumpah Pemuda, yang sering kita ucapkan secara lantang, itu bukan sekedar kalimat quotes of the day. Itu merupakan fondasi utama untuk membangun bangsa ini. Mereka telah membuktikan bahwa perbedaan itu bukan suatu halangan untuk membangun bangsa ini, melainkan itu sebuah kekuatan. Rekan-rekan pemuda yang saya banggakan, di era digital saat ini, kita sudah tidak melawan penjajahan, tapi kita melawan diri kita sendiri. Kita melawan rasa malas, melawan penyebaran hoax, melawan perpecahan, dan melawan hal-hal negatif lainnya. Kenapa? Karena kalian harusnya, sejatinya pemuda itu menjadi agen perubahan. Jangan tanyakan apa yang negara beri untuk kalian, tapi tanyakan apa yang bisa kalian beri untuk memajukan bangsa ini. Mari kita jadikan momen ini untuk membangkitkan rasa kesadaran kita mengenai rasa persatuan dan kesatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Naswa atas pidato yang penuh makna dan membangkitkan semangat kebangsaan kita. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan teks Sumpah Pemuda yang akan dibacakan oleh Saudara Rivo dan diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Rivo kami persilahkan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih kepada seluruh hadirin, dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu pementasan dongeng yang akan ditampilkan oleh Saudari
Kepada saudari Elsa dipersilakan. Halo teman-teman semuanya. Hai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sekarang aku akan membawakan dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Alkisah, di Pulau Tanah Jawa terdapat kerajaan yang berdiri megah nan rakyatnya yang suka dengan rajanya, yaitu dipimpin oleh Raja Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki 7 orang putri. 5 putri pertamanya sudah menikah dan hidup di kerajaan lainnya. Sementara putri yang kedua belum menikah dan masih menetap di kerajaan tersebut. Putri pertama bernama Purbarara dan yang kedua Purbasari. Purbarara memiliki sifat yang sangat tidak disukai oleh rakyatnya. Ia memiliki sifat yang kejam dan semena-mena. Sementara itu, Purbasari memiliki sifat yang baik yang mampu mengemban semua amanah yang diberikan ayahnya, baik untuk mengurus negerinya maupun kerajaannya sendiri. Suatu ketika, Prabu Tapa Agung merasa jatuh sakit dan dia berpikir bahwa dirinya tidak lama lagi akan meninggal dunia. Oleh karena itu, dia berwasiat kepada Purbasari. Anakku Purbasari, saya minta kepadamu nak, agar kamu dapat menggantikan tahta ayah untuk saat ini. Ayah sepertinya sudah tidak akan lama hidup di dunia ini, anakku. Baik ayah, jika itu memang kemauan ayah, Purbasari akan turuti dan lakukan sebisa yang Purbasari lakukan. Ternyata dalam percakapan tersebut ada Purbarara yang diam-diam mendengar percakapan mereka. Dan, ayah, bagaimana ini? Aku ini anak pertamamu. Aku kakak dari Purbasari. Mengapa engkau memberikan tahta kepada Purbasari, bukan kepada aku, ayah? Anakku Purbarara, maafkan ayah nak. Ayah ini sudah memikirkan jauh-jauh hari. Sebaiknya kamu ikhlas dan merelakannya nak. Dengan demikian kamu juga dapat belajar dengan Purbasari. Tidak bisa ayah, tidak bisa seperti itu. Aku ini harus menjadi penerusmu. Ternyata sang Purbarara sudah memiliki calon, yaitu bernama Indrajaya. Indrajaya diam-diam sudah ada di tempat tersebut dan berpihak pada Purbarara. Betul Baginda, bagaimana bisa anak terakhir sulung malah dijadikan sebagai anak pengganti tahtamu? Tidak bisa, harusnya Purbarara lah yang berhak karena dia lebih tua dan lebih lama daripada Purbasari. Nah, setelah kejadian tersebut, Purbarara merasa sangat murka dan dihina-hina. Sehingga dia diam-diam menemui seorang penyihir yang sangat kondang pada zaman tersebut. Wahai penyihir, aku menginginkan sebuah perintah untukmu. Aku ingin kau membuat Purbasari menjadi buruk rupa. Aku ingin dia tidak naik tahta. Tuan Putri Purbarara, ternyata itu merupakan perintahnya sangat mudah, Tuan Putri. Saya bisa melaksanakannya dengan sangat baik. Tapi kalau sudah terlaksana, apa yang akan Purbarara berikan kepada saya nantinya? Halah, itu urusan kecil. Saya akan berikan kamu sebongkah emas dan berlian untukmu kelak. Tapi dengan syarat kau mampu melaksanakan tugas tersebut. Baik, Tuan Putri, saya akan laksanakan perintah tersebut dengan sangat baik. Terima kasih penyihir. Dengan begitu, aku dapat naik tahta dan menguasai negeri ini.
Apa ini? Kenapa badanku menghitam? Mengapa ini? Mengapa badanku berbentol? Wajahku yang mulusnya cantik rupawan kemarin kemana? Di mana sekarang? Mengapa wajahku seperti ini? Oh tidak! Percakapan tersebut ternyata didengar oleh sang raja Prabu Taparaga. Astaga, bagaimana ini kamu Purbasari? Mengapa rupamu seperti ini? Saya tidak pernah melihat kau seperti ini sebelumnya, anakku. Ayah, mohon maaf. Aku tidak tahu, ayah. Sepertinya Purbasari terkena kutukan, ayah. Purbasari benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka mohon ayah, tolong jangan ya Allah. Tolong berikan Purbasari kesempatan untuk kali ini untuk memperbaiki semuanya. Dengan begitu, istana akan berjalan sesuai kemauan yang ayah inginkan. Purbarara yang tiba di situ pun menyela Purbasari. Tidak, ayah, bagaimana bisa pemimpin yang harusnya perkasa dan agung malah memiliki penyakit yang sangat menjijikkan? Bagaimana ini bisa, ayah? Jika engkau ingin, ayah, kerajaan ini dan semua ini berjalan dengan baik ke depannya, maka tolong asingkan Purbasari dari rumah ini, dari kerajaan ini. Benar juga katamu, Purbarara. Pengawal, tolong asingkan Purbasari di dalam hutan. Jangan sampai rakyat tahu dan mendengar berita ini bocor kemana-mana. Apa jadinya kerajaan kita nanti? Setelah itu, Purbasari diantar pengawal ke dalam hutan. Dia sendirian, tidak ada kawan, dan sepi, tidak seperti di kerajaan. Tiba-tiba, di dalam semak-semak, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya ingin menemanimu, Putri. Nama aku Lutung Kasarung. Lutung Kasarung? Siapa kamu sebenarnya? Nanti Tuan Putri saya akan jelaskan. Intinya, saya ingin membantu Tuan Putri di hutan selama ini. Baik Lutung Kasarung, atas itikat baikmu, aku akan menerima pertemananmu di sini. Setelah hari tersebut, Purbarara dan Purbasari dan juga Lutung Kasarung di dalam hutan mereka saling tolong-menolong dan membantu. Suatu ketika, Lutung Kasarung meminta izin kepada Tuhan agar memberikan sebuah mukjizat atau pengabulan doa dengan cara memberikan kolam ajaib. Purbasari, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, tolong masuklah ke dalam kolam ini, maka kamu akan sembuh. Yakinlah kepada aku. Kalau begitu, aku akan menuruti perintahmu, Lutung Kasarung. Anehnya, dalam sekejap mata, Purbasari yang tadinya dikutuk burung rupa berubah menjadi cantik jelita. Karena dia merasa sudah cantik dan sudah sembuh, ia kembali ke istana. Ternyata sang raja masih menyambutnya dengan hangat. Namun Purbarara masih saja mengungkit kejadian tersebut dan meminta kepada raja untuk melakukan sebuah perlombaan di istana. Jika dia mengabulkan atau jika dia memenangkan perlombaan tersebut, maka putri tersebut yang berhak menaiki tahta. Perlombaan ke-1 dan ke-2 dimenangkan oleh Purbasari. Namun karena sifat licik Purbarara, dia membuat perlombaan yaitu memiliki pasangan yang sangat tampan dan rupawan. Karena hal tersebut, Purbasari sangat takut. Dia hanya memiliki Lutung Kasarung. Dan tanpa babi buta, tanpa 1, 2, 3, akhirnya Purbasari menarik Lutung Kasarung. Tolong bantu aku sekarang juga. Tidak bisa Tuan Putri, tolong bantu aku. Setelah ditunjukkan ke depan rakyat dan semuanya, mereka menertawakan Purbasari karena dia membawa seekor lutung, bukan pasangan. Tapi atas keajaiban Tuhan, tiba-tiba sihir yang ada di dalam diri Lutung Kasarung menghilang dan berubah menjadi pria yang sangat tampan. Dan ternyata Lutung Kasarung sudah mengetahui bahwa Purbasari diasingkan ke istana karena ulah dari Purbarara. Dari kejadian
tersebut, Purbarara meminta maaf kepada Purbasari atas perlakuan yang tidak baiknya. Nah, dari cerita tersebut, Purbasari dan juga Lutungasaro akhirnya naik tahta memimpin wilayah tersebut, kerajaan tersebut. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Elsa atas dongeng yang sudah dibawakan. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu pementasan monolog yang akan dibawakan oleh Saudari Vivi. Kepada Saudari Vivi kami persilakan. Ini milikku atau sudah ada sejak dulu. Aku merasa bingung. Apakah mungkin aku ini hanya hidup di sisa-sisa hidup orang lain? Kurang tahu jalan putar beliau ini. Tapi pikiranmu dan katakanku sana kemari tanpa izin. Hari-hari gimana pada nama sendiri siapapun. Ada pula malam-malam yang aku ingat satu kalimat di peristiwa itu. Udaranya panas dan para pemuda berdesak-desakan. Banyak obat dan suara menyuarakan satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Ada wanita sampai bertanya padaku, kenapa kita harus satu nusa, satu bangsa, satu bangsa? Bukankah jika semuanya berbeda itu kan hal yang maksud mengatakan sesuatu apa yang kau katakan? Lalu lihatlah manusia itu, para pemuda-pemuda menyuarakan persatuannya. Aku ingat betul bagaimana rasa sakitku. Bagaimana takut, bagaimana jika semuanya ini berantakan, padahal semuanya belum bisa berjalan dengan baik. Aku merasa bingung. Satu berarti kita siap lepaskan semuanya. Kita harus mengedepankan kebersatuan bersama. Kita harus menegakkan persatuan. Aku setuju saat itu. Aku takut dengan caraku sendiri. Bagaimana jika caraku itu salah? Bagaimana jika aku dibuka? Bagaimana jika aku dilakukan? Tapi semua harus berjalan dengan baik. Satu bangsa, satu tanah, bukan berarti semuanya mau bersama. Satu nusa, bukan berarti semuanya mau diajak bergabung. Satu bahasa, bukan berarti semuanya setuju. Mengesampingkan kesenangan sendiri. Ternyata sumpah itu dijaga hingga kini, dijaga baik melalui tutur kata, melalui ego, melalui air mata, melalui ucapan sebagai pemuda. Benar. Ditulis oleh para pemenang di sejarah. Maaf sekali.
takut dibungkam. Tapi aku punya ingatan. Ingatan itu memang ada bersimpan. Tapi ingatan kita Sumpah. harus dijawab dari masing-masing. Persatuan bukan dia dari para penjajah, namun adalah wujud pilihan dari pemerintah Indonesia. Terima kasih kepada saudari Vivi atas penampilan monolog yang begitu mendalam dan penuh penghayatan. Kemudian kita lanjutkan ke acara selanjutnya yang tak kalah menarik, yaitu stand up comedy yang akan dibawakan oleh saudara Rivo. Kepada saudara Rivo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya manggung, ada yang bilang kepada saya suruh menyampaikan dark jokes katanya, atau materi yang agak pinggir jurang. Tapi sebelumnya saya tekankan di awal dulu ya teman-teman, nanti apapun yang keluar dari mulut saya itu adalah bercanda, jangan dianggap serius ataupun ada yang sakit hati. Mungkin materi yang pertama, saya punya jokes tentang peristiwa 98. Tahu kan siapa dalangnya dari materi 98? Dalang dari tragedi 98 adalah siapa tadi gak tahu? Mic-nya rusak. Tapi gak apa-apa, nggak usah dilanjutkan dari tragedi ini. Soalnya kalau dilanjutkan kalian semua juga nggak bisa nangkepnya. Tapi jujur teman-teman, mencari materi stand up comedy ini agak susah ya. Kita mau bahas tentang daerah, takut di demo, bahas hewan. Dulu Mas Panji, tahu Mas Panji ya? Tahu. Mas Panji pernah disomasi gara-gara bahas kucing gembel. Jangan kucing gembel nih, cat homeless gitu. Terus ada yang bahas tentang musang, disuruh minta maaf di depan musang. Terus gimana ya teman-teman? Saya kan bahas juga bingung, masa memparodikan diri doang pakai bahasa isyarat. Nanti teman-teman pantomim juga ikut tersinggung ya. Apa kita diam gitu? Diam. Terus saudara-saudara kita yang stroke juga. Tapi nggak bisa somasi karena nulisnya susah. Tapi serius teman-teman, saya juga bingung mau bahas apa di sini. Bahasa apa mas? Jokowi. Pak Jokowi mas, boleh Pak Jokowi. Aman ya teman Pak Jokowi ya, daripada bahas MBG kan. Izin ya Pak Jokowi, tahu kan semua Pak Jokowi, yang nggak tahu Pak Jokowi angkat tangan coba. Itu angkat tangan sendiri. Warga negara mana mas? Tahu kan Pak Jokowi tentang apa akhir-akhir ini? Bukan mbak, yang lainnya mbak, yang kurangnya 1 tahun terakhir ini. Ijazah palsu ya. Saya kalau jadi Pak Jokowi, pas booming-boomingnya ijazah palsu itu akan membuat video klarifikasi. Isinya video klarifikasi gitu. Saya di sini akan mengklarifikasi tentang ijazah. Pasti ramai yang komen banyak. Atau enggak gini, buat postingan di IG ya, foto ijazah
tapi yang tampilnya I-nya doang. Slide keduanya istighfar. Pasti ada teman-teman komen bangsat Indonesia yang palsu itu. Satu materi lagi tentang itu apa? Baiklah, kalau waktunya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rivo atas penampilan yang sangat menarik. Kepada hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Semoga di penghujung acara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada pagi hari ini, semoga semangat persatuan dan jiwa nasionalisme terus tumbuh pada diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya Faiza selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.